Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 128. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Masya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Ay laysa sya'nu al-mu'tabar wa indal muhaqqiqina wujudat talabi li hawaijika min maulak, wa innama sya'nu al-mu'tabaru an turzaqa husnal adabi ma'a man khalaqaka wa sawwaka بتفويض الأمر إليه والرضا بما قسم والاشتغال بذكره والاعتماد عليه لما في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أؤتي السائلين. Ini hikmah 128. Ini untuk makam orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, sehingga beliau-beliau itu mencukupkan ilmu Allah daripada permintaan hajat yang sedang dibutuhkan dirinya. Kita ambil contoh yang tinggi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Kan ketika sangat berkobar-kobar api yang membakar beliau, datang malaikat itu kan, kalau nggak salah malaikat Jibril, menawarkan kepada beliau bantuan. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Oh, apa nggak hebat itu? Kalau kepadamu nggak. Kemudian kata malaikat, minta kepada Allah, doa, disuruh minta Nabi Ibrahim. Ini jawaban Nabi Ibrahim ini yang jadi rumus seperti yang kita baca tadi. Ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah sudah ilmu, sudah tahu keadaanku. Ilmunya Allah mencukupi aku daripada aku meminta. Maksudnya Allah udah ngerti, nggak perlu saya minta. Allah sudah paham saya sedang dalam keadaan apa. Allahu Akbar. Makanya Syekhuna Ki Said itu kalau wasiat ke keturunan beliau, ke murid-muridnya, kun Ibrahimian. Jadilah engkau seperti Nabi Ibrahim, bermakna dalam keadaan apapun itu pasrahnya nggak hilang. Itu ibarat Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah api itu kayak kita sedang diberi penyakit yang sangat kronis, tinggal matinya saja. Didatangi satu malaikat, ditawarkan mau ditolong, kita bilang Allah, cukup pertolongan dari Allah. Nah, ini magam. Jujur, saya dan Anda bukan kelasnya, harus jujur kita. Ini magam tinggi ini. Mencukupkan ilmu Allah daripada berdoa. Apa di kelompok aulia ada yang sampai ke situ? Ya banyak. Minhum Al-Habib, Al-Imam, Al-Qutb, Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu sama dengan ilmuhu bihali yughni an su'ali. Cukup bagiku ilmu Rabbi, Allah sudah tahu keadaan aku. Udah nggak perlu lagi saya memohon
Gak perlu lagi saya ikhtiar apa-apa, udah cukup Allah udah tahu. Ini magam loh. Jangan kita yahano ke sana kalau belum sampai. Magamun alin lil arifin, makom yang tinggi. Kalau ditanya, lalu untuk apa para wali-wali tetap berdoa, bikin hizib, bikin sholawat, bikin ini? Itu jawabannya sebelahnya itu. Padahal beliau sudah sampai makom itu kan. Jawabannya gosida sebelahnya itu. Fa du'ai wa ibtihali syahid. Buat jadi syahid aja. Jadi saksi. Syahidun li biftigari. Bahwa ana Abdullah bin Alawi al-Haddad abdun muftagir gitu maksudnya. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Itu sebagai saksi bahwa ana Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad abdun muftagirun ilallah. Iftigar itu butuh. Sudah? Masya'nu wujudut talab. Urusan sebenarnya yang harus diurus oleh kita kelompok sadikin ini setelah tahu pembahasan tadi bukan wujudut talab, wujudnya ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta itu nggak apa-apa, tapi aslinya urusan bukan ke situ gitu. Innama sya'nu an turzaga husnal adab. Tetapi urusan yang betul-betul harus diperhitungkan adalah bagusnya adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus sering dibahas, harus sering disinggung, harus sering dipelajari. Adab kita kepada Allah. Sebab yang lebih sering dibahas itu adab kita kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada kakak, kan banyak tuh. Adab ketika masuk sampai di bidayah kan adab itu. Adab mau kamar mandi, adab bangun tidur, segala macam adab. Tapi yang harus ditaruh paling tinggi seharusnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Abu Yahya itu salah satu guru saya yang sangat memperhatikan urusan adab ini. Jadi waktu dulu saya menyebarkan sholawat, malah sebelumnya katanya, sebelum saya menyebarkan juga Syekhuna Abu Yahya sudah mengomentari. Tapi saya taunya komentar itu ya pas saya nyebarkan itu. Jadi kalau ada nama guru radhiyallahu an, kalau di dalail itu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala manis Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamid sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Buya waktu kita baca Radibul Attas, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu harus pakai Jalla Jalaluh. Menjaga adab. Jadi maksudnya Buya begini, kalau kita ke Rasul pakai sallallahu alaihi wasallam, ke guru pakai radhiyallahu an, maka seharusnya harus lebih beradab ketika disebut nama Allah harus menyebut Jalla Jalaluh. Karena itu Syekhuna Al-Habibul Arif Billah Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hin, sahib Asma'illah Al-Husna, itu Asma'ul Husna beliau itu pasti pakai Jalla Jalaluh. Naam, saya tidak berani ingkar kepada masyayikh saya yang lain yang sighah ijazahnya beda. Kita juga harus menghormati. Kalau sudah ijazah ya sudah. Tapi ini riwayah. Kalau mazhab Syekhuna Abu Yahya begitu. Mazhab Syekhuna Al-Habibul Arif Billah Ahmad bin Abdul Attas begitu. Tapi guru-guru saya yang lain, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya ini tetap kita pakai. Yang penting kita tidak membuat hal-hal baru. Guru seperti apa ya sudah nurut. Kalau gurunya banyak kayak saya ini, guru saya banyak, yang dipakai yang mana ya saya pakai semua. Gak berani saya mengatakan ini benar, ini keliru. Kalau beliau berhak, memang magamnya. Kalau kita orang-orang muqallidin, kelompok talabatul ilm, malana illa riwayah, kita hanya bisa meriwayatkan saja. Beliau-beliau a'lam minna, lebih tahu dari kita. Jadi begitu, innama sya'nu an turzaga husnal adab. Husnul adab kepada Allah ini harus dijaga.
yakni laisa sya'nu al-mu'tabar indal muhaqqiqin wujud at-talab li hawaijika min maulak. Urusan yang harus diurus sebenarnya itu bukan urusan Allahumma inni as'aluka titik-titik. Habis subuh Allahumma inni as'aluka ya Allah saya ingin ini. Ba'da zuhur Allahumma inni as'aluka. Habis asar Allahumma inni as'aluka. Gitu maksudnya. Ini seharusnya jangan itu aja yang diurusin. Wa innama sya'nul mu'tabar an turzaqa husnal adab ma'a man khalaqaka wa sawwak. Masukkan, jadikan urusan menjaga adab kepada Allah Ta'ala itu bagaimana? Yang menciptakan kamu kan Tuhan. Adab kamu kepada Allah bagaimana? Salah satunya lagi Syekhuna al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih itu paling marah kalau ada orang sholat pakai baju pendek, itu marah Ustaz Imam itu, apalagi kaos ghadab. Jadi kalau memang mau pakai pakaian yang biasa yang tangan panjang, kopiah putih tangan panjang, pakai izar itu minimal. Kalau beliau sih nyuruhnya pakai gamis, tapi kalau untuk orang-orang umum saya lihat sih diizinkan, asal yang ini yang bajunya panjang. Itu adab itu. Min babil adab ma'allah. Min babil adab ma'allah Jalla Jalaluh. Kemudian min babil adab ma'allah, kamu kalau dipanggil guru kan cepet-cepet datang. Dipanggil orang tua cepet-cepet datang. Dipanggil pejabat cepet-cepet datang. Dipanggil orang yang kamu segani, yang kamu takuti, yang kamu harapkan sesuatu darinya, kamu cepat-cepat datang. Fa idza nadakallahu bil adzan, kalau kamu mendengar suara azan cepat-cepat datang apa tidak? Masukkan fi sya'nik, jadikan sya'an, jadikan urusan. Kalau sudah ada suara azan, istajil. Harus lebih bersegera mendatangi as-shalah, lebih daripada panggilan orang tua, panggilan guru. Apalagi kalau yang manggil wali-wali majdzub, yang keramat-keramat. Takut kita, takut kualat, ingin dapat keramatnya cepat-cepat datang. Naam hadza zain, tak apa-apa. Tapi Allah fawqahum. Kalau kamu dipanggil mereka mustajil, cepat-cepat datang. Kalau dipanggil Allah istijal apa tidak? Cepat-cepat datang apa tidak? Kalau tidak, asa'atal adab. Adal maksud dari hikmah ke 128. Innama sya'nu an turzaga husnal adab. Bitafwidil amri ilaih, dengan memasrahkan semua urusan kepadanya. Waridha bima gussim, ridha dengan apa yang dibagi olehnya. Wal istighal bi dzikrih, menyibukkan diri mengingatnya. Wa i'timadi alaih, bersandar kepadanya. Lima fil hadis, sebagaimana dalam hadis kursi, man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa-siapa yang menyibukkan dia zikir kepada aku Allah. Zikir itu menyebabkan orang tadi tidak sempat memohon, enggak sempat Allahumma inni as'aluka, karena sibuk zikrullah. Orang yang seperti itu, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, aku memberikan kepadanya yang lebih agung, lebih-lebih daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Jadi orang seluruh dunia sedang Allahumma inni as'aluka dikasih sama Allah. Itu kan memang makom kita, makom pengemis ya, makom sa'ilin, para pengemis Tuhan. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya, hanya itu yang di depan tadi a'la, makom lebih tinggi. Seluruh dunia sedang Allahumma inni as'aluka titik-titik. Ada satu orang tidak sempat Allahumma inni as'aluka, zikir terus kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Itu permintaan dari seluruh dunia ini dikasih sama Allah, tapi orang ini diberi lebih daripada yang diberikan kepada para peminta, pada para pengemis Tuhan di seluruh dunia. Limadza? Karena orang itu
syaghalahu dzikrullah 'anid du'a. Dia sibuk zikir kepada Allah sehingga tidak sempat berdoa.